3-4 bulanan ini sudah mendapatkan profit kurang lebih 100% juga ya. Jangan di-subscribe karena semakin banyak yang subscribe nanti semakin banyak orang yang disangka ngepet. Halo guys, balik lagi bersama gua Alfa. Banyak di antara kalian yang bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk membeli atau kapan sih waktu yang tepat untuk menjual? Gua pribadi sebenarnya bukan tipe trader, tapi gua lebih ke investor. Oleh sebab itu, gua lebih ke hold jangka panjang. Tapi ada satu indikator yang bisa membantu banget untuk kita menentukan waktu yang tepat untuk beli atau waktu yang tepat untuk menjual. Nah, indikator apakah itu? Mari kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, inilah indeks yang akan gue perkenalkan kepada kalian hari ini. Namanya adalah Crypto Fear and Greed Index. Nah, nanti websitenya gue akan tulis di deskripsi ya. Hari ini tanggal 21 Juni, sentimennya hari ini adalah Extreme Fear. Nah, kalau dijadikan angka ya, ini indikatornya 23, angkanya 23 ya. Nah, ini adalah sejarahnya. Hari ini, kemarin, minggu lalu, dan bulan lalu. Nah, sekarang kita lagi di masa-masa fear ya, Extreme Fear. Dan ini adalah update selanjutnya. Jadi, Fear and Greed Index ini diupdate setiap jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah grafiknya ya teman-teman. Nah, ini akan gue jelaskan selanjutnya. Nah, kenapa sih kita harus mengukur Fear and Greed? Menurut website ini, crypto market itu sangat emosional. Ini benar banget ya teman-teman. Kebanyakan keputusan yang diambil investor itu berdasarkan emosionalnya. Orang-orang cenderung greedy saat market sedang naik ya, yang menyebabkan mereka FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan ya. Juga orang-orang sering menjual koinnya secara irasional saat melihat market yang sedang merah. Nah, dengan Fear and Greed Index ini, mereka mencoba untuk menyelamatkan kita dari emosi kita juga. Jadi ada dua asumsi yang simple. Yang pertama, extreme fear bisa menandakan para investor kebanyakan sedang ketakutan. Nah, itu bisa jadi buying opportunity kita. Yang kedua, saat para investor sedang too greedy atau terlalu serakah, itu bisa menandakan market akan segera koreksi. Nah, lalu datanya dari mana aja sih? Nah, yang pertama itu dari volatilitasnya 25%. Lalu ada juga market momentum. Nah, nanti mungkin teman-teman boleh baca sendiri ya. Tapi secara garis besar, mereka itu menghitung dari pertama volatilitasnya, yang kedua momentumnya dan volume, yang ketiga dari sosial media juga, lalu ada juga dari survei, ada juga dari Bitcoin dominance, lalu yang terakhir juga ada dari trend. Nah, Fear and Greed Index ini juga bisa dilihat di grup Telegram kita. Nah, caranya gimana di grup Telegram? Tinggal diketik /FNG. Nah, nanti tinggal enter. Langsung bot yang ada di grup akan memberikan indeksnya. Nah, ini Fear and Greed Index. Hari ini Extreme Fear ya, 23. Kurang lebih seperti itu ya untuk melihat Fear and Greed Index di grup Telegram. Untuk diketahui Extreme Fear itu angkanya di bawah 25. Dan too greedy itu angkanya di atas 75. Nah, berdasarkan dari itu, gue mau coba melakukan riset kecil-kecilan ya. Sebelum membuat video ini, gue tadi udah melakukan rekap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu extreme fear, dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu too greedy. Jadi Fear and Greed Index ini itu ada dari bulan Februari 2018. Dan setelah gue rekap, kurang lebih gue mendapatkan 4 periode di mana indeksnya sedang extreme fear. Yaitu yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga ini, dan yang keempat di sini. Lalu gue juga mendapatkan 4 kali di mana indeks ini sedang too greedy. Nah, yang di sini pertama, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, dan yang keempat di sini. Dari sini kita akan coba cocokkan langsung dengan grafik BTC USD. Nah, ini ya teman-teman udah gua bikinin. Extreme fear dan too greedy ini udah gua tandain. Ketika extreme fear itu
Gua berikan bar warna merah, ketika too greedy gue berikan bar warna hijau. Nah, mari kita rekap apakah indeks ini cukup efektif untuk kita pakai ya. Nah, yang pertama kita lihat di tanggal 9 Agustus sampai tanggal 12 September. Nah, ini tahun 2018. Nah, itu ternyata grafiknya ada di sini ya, teman-teman. Nah, jadi ini selama 34 hari, menurut indeks Fear and Greed, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi ya, teman-teman. Jadi kita mulai cicil-cicil sedikit-sedikit ya. Nah, ternyata di grafik ini menunjukkan dari tanggal yang pertama ini ke selanjutnya belum ada tanda-tanda too greedy, tapi malah ada tanda extreme fear lagi. Nah, ini di tanggal 21 November sampai tanggal 17 Desember 2018. Kita bisa lihat di grafik ternyata betul ini malah semakin turun dan selama 26 hari ya, Desember ini, November sampai Desember 2018 ini kembali extreme fear dan ini adalah masa untuk akumulasi kembali. Jadi kita diberi kesempatan untuk menyicil lagi ya selama 26 hari. Lalu kembali ke grafik FNG, ternyata di tanggal 16 Juni sampai 26 Juni ini tahun 2019 masuk ke too greedy ya. Ini angkanya di atas 75 selama kurang lebih 10 harian teman-teman. Nah, ternyata ketika bulan Juni itu tanggal 10 sampai 16 itu di sini ya posisinya. Kalau kita melakukan akumulasi di dua spot ini sebelumnya, anggap saja kita mendapatkan harga rata-rata di sini dan kita jual di harga rata-rata di bulan Juni 2019 itu udah mendapatkan keuntungan sebesar 100% lebih ya teman-teman. Dan keuntungan ini didapatkan selama 191 hari kurang lebih. Jadi kalau dihitung bulan kurang lebih ada 6-7 bulan kita mendapatkan keuntungan 100% lebih dari Bitcoin. Nah, strategi yang selalu gue pakai adalah ketika indeks sedang fear, kita mulai mencicil ya. Anggap aja misalnya kita mencicil 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Sampai ini juga mencicil lagi 1 juta, 1 juta. Katakanlah total ada 10 juta. Nah, ketika mencapai greed ini atau too greedy ini, gue akan mulai melepas kepemilikan Bitcoin gue, tapi nggak semua. Nah, sama seperti kita mencicil, kita juga jualnya mencicil, misalnya 10%-nya aja. Dan maksimal, kalau gue pribadi, maksimal gue akan melakukan TP maksimal 50% di saat indeksnya sedang menunjukkan too greedy. Kembali lagi ke indeks Fear and Greed. Nah, ternyata kita mendapatkan fase di mana kita bisa melakukan akumulasi itu sekitar di tanggal 9 Maret sampai 23 April. Nah, ini kurang lebih 1,5 bulan ya. Nah, di manakah itu? Nah, ini dia. Ternyata betul, teman-teman, ketika bulan Maret sampai April 2020, ini posisinya sedang di bottom-nya, teman-teman ya. Nah, mulai ini kita mencicil sedikit-sedikit di area ini, teman-teman, untuk mendapatkan harga rata-ratanya. Nah, ternyata setelah fase akumulasi tersebut, di sini menunjukkan ada 3 kali fase distribusi yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Nah, jadi dari sini udah nggak ada lagi turun ke fear ya, teman-teman. Selama periode ini, malah ada 3 kali kesempatan kita untuk melakukan distribusi. Nih, ada di tanggal 6 Agustus sampai 2 September, 6 November sampai 12 Januari, 5 Februari sampai 22 Februari. Nah, kita lihat ya di grafik. Nah, anggapannya teman-teman tadi udah melakukan akumulasi di sini dan di sini dan melakukan take profit 50%-nya di sini. Nah, lalu ketika mendapatkan kesempatan untuk akumulasi lagi, kita mengakumulasi lagi gitu ya. Lalu ternyata kita mendapatkan 3 kali kesempatan untuk take profit lagi. Nah, yang pertama di sini. Selama 1 bulan, indeks menunjukkan too greedy. Kalau kita lihat, anggapan kita mendapatkan harga rata-rata di sini ya.
selama 115 hari atau kurang lebih 3-4 bulanan, ini sudah mendapatkan profit kurang lebih 100% juga ya. Nah, misalnya kita melakukan take profit ya, 5 kali lagi, misalnya 10%, 10%, 10%. Kita masih punya sisa 50%. Nah, ternyata kita biarkan lagi, ini di sini kita dapat lagi fase di mana kita bisa melakukan distribusi lagi. Nah, kalau kita biarkan, kita mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 370%. Kalau kita mulai melakukan take profit sedikit-sedikit di sini ya. Misalnya kita lepas lagi 10%, lepas lagi 10% di sini, lepas lagi 10% di sini, lepas lagi 10% di sini. Nah, itu akan semakin memperbanyak profit kita ya. Nah, kita masih punya sisa lagi nih. Kita biarkan lagi. Akhirnya naik lagi nih ternyata. Nah, tadi kan kalau kita lihat di indeks ada 3 kali ya. Nah, inilah yang ketiga. Kita mulai melakukan take profit lagi di sini, take profit lagi di sini, take profit lagi di sini misalnya ya. Nah, kita mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 700%, teman-teman. Nah, lalu sekarang bulan Juni 2021, kita bisa lihat kalau kita sebetulnya sekarang diberikan kesempatan untuk mengakumulasi lagi nih teman-teman. Dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 9 Juni, itu indeksnya menunjukkan extreme fear lagi teman-teman. Jadi sebenarnya sekarang adalah waktu yang baik untuk melakukan akumulasi lagi teman-teman. Nah, kita udah diberi 17 hari nih teman-teman untuk melakukan akumulasi. Nah, apakah kedepannya akan naik lagi? Tidak ada yang bisa dipastikan. Tapi menurut saya indeks Fear and Greed ini cukup efektif untuk memberikan keputusan kepada kita apakah kita mau membeli atau menjual. Nah, kita nggak pernah tahu apakah ini akan kembali turun atau naik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata dia sempat naik dan turun lagi, itu skenarionya mirip seperti di tahun 2018 tadi. Nah, mungkin dia sudah fear gitu ya, ternyata turun lagi. Tapi setelah turun lagi, akhirnya Bitcoin bisa naik lagi. Bahkan malah untung 100% lebih gitu. Ini juga menjadi alasan saya kenapa saya lebih suka menjadi long time holder. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, teman-teman perhatikan, dari masa akumulasi ke distribusi itu ada sekitar beberapa hari nih teman-teman. Nah, ini contohnya, ini 3 bulan ya. Lalu dari sini juga ada waktu sekitar 6 bulanan. Lalu dari sini ke sini juga ada waktu sekitar 300 hari ya, hampir 1 tahun atau 10 bulan. Nah, itulah mengapa saya lebih suka menjadi long time holder daripada short time trader. Nah, jadi menurut kalian apakah Fear and Greed Index ini bermanfaat? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Oke, sampai di situ dulu sharing gue hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman semakin pintar dalam berinvestasi di cryptocurrency. See you on the moon.